Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahra Ramadan wa a'ana 'ala siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan amanah umur. Tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa memastikan tempat akhir dari kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah dalam keadaan meninggal dunia kecuali posisi kita adalah muslimun. Itu yang kita harapkan. Makanya puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan di akhir hayat kita Allah seru kita dengan ayat di dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Rabbmu dalam keadaan kau ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itu adalah harapan dari akhir hidup kita. Semuanya itu adalah proses kehidupan kita lalui, kita jalani hanya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam min amalin yutasawwaru min amalin dunya fayasiru bi husni niyyati min amalil akhirah. Betapa banyak pekerjaan yang digolongkan pekerjaan kecil hanya duniawi, tetapi menjadi pahala besar di akhirat karena bi husnil niyyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini untuk menyambut bahagia dengan iftar kita pada bulan Ramadan, Allah jadikan sebagai taqarrub, sebagai hasanah, sebagai kebaikan yang akan dilipatkan menjadi asyru hasanat, bahkan yudha'afu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai dengan Allah yang kehendaki tanpa ada batasnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cita-cita yang terbesar kita bisa melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Maka hayhata, jauh kita menginginkan, bercita-cita berhadapan bertemu dengan Rasulullah. Kalau saum kita banyak kurangnya, tilawah kita banyak kurangnya, qiyam kita tidak bersemangat, saum kita tidak bersemangat, hayhata, jauh. Mudah-mudahan setiap fase yang kita jalani penuh dengan semangat, niat ikhlas karena Allah, mendekatkan diri kita kepada ridhonya Allah. Kemudian kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tentunya yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua DKM, para pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para asatidz ustadzat, para jamaah shaimun dan shaimat pada kesempatan siang hari ini. Bagi kita semuanya, orang yang menginginkan, merindukan akan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka menjadikan momentum Ramadan ini bukan hanya sebatas pelatihan. Kalau pelatihan 1 hari, 2 hari pelatihan, setelahnya kemana? Tetapi menjadikan Ramadan ini sebagai ladang mengambil bonus sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak kita mengambil bonus sebanyak-banyaknya? Kalau pada bulan-bulan biasa, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan yang berpotensi mendapatkan pahala atau pada kebaikan, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan pada bulan-bulan yang lainnya. Tapi pada bulan Ramadan Allah menyampaikan, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam. Setiap amalan anak Adam adalah baginya kecuali syam. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Syam itu bagiku dan aku yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Kalau kita memperhatikan lafaz syam, ada 2 terminologi atau 2 istilah yang berbeda. Ada saum, ada asyam. As-saum adalah lafaz kosakata bahasa Arab yang menunjukkan kata menahan secara umum. Di dalam Al-Quran disebutkan 1 kali di dalam surat Maryam. Inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiyya. Siapa saja yang menahan, contohnya Siti Maryam menahan untuk tidak berbicara. Saat itu beliau dituduh sebagai pezina atau apa dan lain sebagainya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Maka Allah memerintahkan kepada beliau untuk saum, menahan tidak berbicara. Falan ukallimal yawma insiyya. Maka saum itu adalah kosakata yang bersifat umum, tetapi berbeda dengan asyam. Di dalam Al-Quran disebutkan 9 tempat, 9 ayat yang menyatakan tentang asyam. Saking keagungannya lafaz asyam ini, Allah menjadikan orang-orang yang melakukannya, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Bagaimana di dalam Bukhari disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang shoma, yang bersaum imanan disebabkan atau karena dia beriman, meyakini bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni segala dosa. Betapa hebat luar biasanya Allah menempatkan pada ayat ini. Ada satu sebab, kalau di dalam santri-santri yang belajar ada namanya imanan wahtisaban, itu adalah maf'ul li ajri, sebagai sebuah sebab. Jadi kata asyam
ini akan memiliki nilai pahala yang besar apabila dua tadi. Satu, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Yang kedua, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka asyam ini akan menjadi junnatun, akan menjadi perisai baginya. Tapi syaratnya tadi harus imanan wahtisaban. Jadi segala aktivitas kita pada bulan Ramadan ini hanya semata-mata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya semata-mata ihtisaban, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari itu disebutkan dengan beberapa redaksi. Satu, man shoma, yang kedua man qoma. Apa maksud daripada dua redaksi tersebut? Satu, man shoma, dua man qoma. Bahwa kegiatan ibadah pada bulan Ramadan itu adalah kegiatan ibadah bersifat paket. Ada kegiatan pada siang harinya diisi dengan siang, tapi juga ada kegiatan pada malam harinya yaitu qiyam. Maka satu redaksi disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tapi redaksi yang lain man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka orang-orang yang saumnya mendapatkan nilai pahala yang besar, memiliki nilai kesempurnaan yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, yang mampu untuk menggabungkan antara keduanya. Siang harinya adalah siyaman dan malam harinya adalah qiyaman. Apalagi kita menghadapi 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Biasanya Bapak Ibu pada terakhir masa Idul Fitri itu saf jamaah itu mengalami kemajuan. Biasanya lubang semakin sini semakin maju. Nanti di akhir 10 malam terakhir Ramadan nggak tahu akan tersisa berapa saat. Itulah mereka yang masuk ke babak final dari bulan Ramadan. Ada yang masuk masa-masa sebelum Ramadan itu sudah mulai ada yang sibuk melirik di mall, melihat istri belum dapat baju di bulan Ramadan, belum ada sandalnya, belum apa dan lain sebagainya. Maka kegiatan ibadahnya bergeser dari mana? Dari masjid menuju ke mall. Atau ada yang sudah siap-siap mudik berhari-hari di jalan, 2 hari, 3 hari di jalan. Maka siam dan qiyamnya terlewatkan. Maka tadi orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang sempurna pada bulan Ramadan apabila mampu menggabungkan antara siam pada siang hari dan qiyam pada malam hari. Pada siang hari yang kita lakukan pada bulan Ramadan yaitu melaksanakan siam dengan sempurna. Dengan sempurna. Bagaimana kesempurnaannya? Allah telah men-setting bulan Ramadan ini seluruh orang menghargai menjadi sebuah tempat masa waktu untuk taat. Orang yang tadinya emosian pada 11 bulan sebelumnya, pada bulan Ramadan ini shaimun. Pak, kenapa Anda marah Pak? Tadi padahal dia mencaci maki segala macam. Saya lagi saum, nanti setelah buka baru ini kembali lagi ya. Nanti aja makanya setelah buka. Nah, orang yang menghayati
kegiatan Ramadan itu adalah paket 24 jam, maka siang hari ketika siang dan malam hari maka tidak akan tergoda oleh apapun. Ini shaimun. Aplikasi daripada siang pada malam hari, maka pada siang hari, maka pada malam hari pun akan terasa terbawa. Maka jadikan Ramadan itu adalah masa untuk memanen segala macam pahala yang ada di dalamnya. Pahala tilawah Allah lipat gandakan. Pada hari-hari biasa berapa kita melakukan tilawah? Tapi pada bulan Ramadan kita memaksakan minimal 1 kali kita khatam, sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan mudarasah dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan 1 kali. Kecuali pada tahun terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, maka Jibril datang 2 kali melakukan mudarasah, murojaah 2 kali. Minimalnya 1 kali kita menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Pada bulan-bulan yang lain kita akan berat untuk bisa menghatamkannya. Ma'radiba anfu rajulin man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Maka sangat merugi bagi seseorang, dia masuk, Allah berikan kesempatan masuk pada bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk Allah ampuni dosanya. Maka kalau kita alihkan kepada yang lain, ragima anfu rajulin man adraka Ramadan walam yahtam qira'atul Qur'an. Maka rugi bagi orang yang masuk bulan Ramadan. Orang semuanya pada sibuk dengan membaca Al-Quran, orang sibuk dengan qiyamul lail, tarawih. Walaupun dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lelah, tapi mau memaksakan diri datang tarawih, datang qiyamul lail di masjid ramai, jam 2 sudah dibacakan tilawah, sudah ada pengumuman, tapi hatinya masih keras. Dia tidak mau tilawah, dia tidak mau qiyam, dia tidak mau tarawih, dia tidak mau ikut berbahagia dalam iftar Ramadan seperti ini. Dia tidak mau menyambung bersama-sama memberikan makan untuk yang iftar. Tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Padahal Allah telah menampakkannya pada bulan Ramadan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui segala macam kebaikan dan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan. Maka merugilah. Dia tidak akan mendapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Maka ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh merugi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas pada hari ini, bulan ini sedang melaksanakan bulan Ramadan. Masih ada orang yang berani untuk buka pada siang Ramadan, maka saum-saum yang lain tidak akan pernah bisa menutupi saumnya pada bulan Ramadan tersebut. Masih ada orang, Allah sudah membuat sistem pada bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan dilaksanakan dengan secara berjamaah, tapi dia tidak tertarik. Waliyadzubillah, meninggalkan sholat itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada saat ini Bapak Ibu semuanya, fenomena yang banyak terjadi pada anak-anak muda kita. Mungkin sebagian orang-orang yang tua yang secara gampang meninggalkan sholat. Padahal apabila kita gambarkan sholat itu sebagai imanuddin, kalau digambarkan dalam bilangan, maka sholat itu menjadi pilarnya 1, zakatnya 0, kemudian infaknya 0, yang lainnya 0, akan menjadi 1 miliar. Maka kalau ada satunya di depan, akan nilai-nilai pahalanya akan Allah golongkan menjadi pahala kebaikan. Kalau ada pondasinya, yaitu sholat awwal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah malakum fi saqon qalu lam nakum minal muslimin. Maka itu yang perlu
Juga kita ingatkan kepada anak-anak kita jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat merupakan imaduddin. Man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa yang menegakkan melaksanakan sholat maka telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah merusak, menghancurkan agama. Salah satu pendidikan berjamaah itu ada pada bulan Ramadan. Pendidikan yang efektif ada pada bulan Ramadan. Anak-anak kita mungkin saat ini banyak yang terbuai dengan gadget. Banyak permainan-permainan di HP, rollbox, apa dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan Ramadan itu menjadi salah satu pengobat dari anak-anak kita. Anak-anak kita terkonsentrasi masuk ke dalam masjid-masjid. Sehingga Ramadan bagi anak-anak kita sebagai sebuah pendidikan, tetapi bagi kita sebagai lahan untuk mendulang pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bagaimana Allah menggambarkan indah dan hebatnya Ramadan tersebut? Yang pertama, Ramadan di dalamnya ada saum asyamu junnatun. Saum itu sebagai benteng. Baik bentengnya zahir ataupun batin. Orang yang senantiasa melaksanakan saum, khususnya pada bulan Ramadan, maka dia memiliki benteng. Satu, benteng dari melaksanakan kemaksiatan. Tadi Allah mengawasi segala hal apa saja sehingga menjadikan Ramadan itu khusus Allah yang memberikan penilaian. Kalau kita di sekolah, bagi seorang siswa di sekolah kemudian diperhatikan oleh guru, dispesialkan, bahkan diberikan nilai 100 semua pelajarannya kira-kira. Dan kita menjadi ranking 1, menjadi orang yang paling bagus di sekolah, kira-kira apa perasaan kita? Tentunya bahagia bagi dirinya. Ibu bapaknya akan menceritakan, wahai saudara-saudaraku, tetanggaku, saudara semuanya, anak saya pintar di sekolah, anak saya baik, anak saya mendapatkan nilai yang istimewa. Gurunya pun semuanya memperhatikan dengan sangat intens, luar biasanya, sehingga anak saya mendapatkan nilai yang baik dan anak saya menjadi yang terbaik. Apabila seorang siswa kemudian diaping, dididik, diperhatikan oleh gurunya dan mendapatkan nilai yang besar, bahkan menjadi yang terbaik, bangga. Ini kita dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyamu liwana ajiziminya, Allah yang memperhatikannya, Allah yang memberikan muraqabahnya, pengawasannya. Bagaimana muraqabah tersebut? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Derajat ihsan, derajat orang-orang yang sudah menjadikan Ramadan itu bukan lagi pendidikan, tetapi Ramadan itu sebagai ladang untuk mengambil pahala sebesar-besarnya, maka dia menjadikan muraqabatullah yang nomor 1. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah secara langsung. Fa in lam takun tarahu, kalaupun engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarah, maka yakini Allah mengawasi, Allah membimbing, Allah memperhatikan, Allah mengarahkan, Allah memberikan segala-galanya bagi kita. Maka mudah-mudahan Ramadan itu, asyamu itu jinnatun, menjadi dinding, menjadi benteng bagi kita semuanya. Minimalnya kita tidak melakukan kemaksiatan. Siapa yang tidak bahagia ketika kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Semua dosa-dosanya Allah ampuni, semua dosa-dosanya Allah hapuskan, semua dosanya menjadi gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita meyakini dan melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama.
Asyamu junnatun. Di dalam kosakata bahasa Arab ada junnatun. Junnatun itu artinya adalah benteng. Ada jannatun, artinya adalah surga. Yang ketiga ada jinnatun. Satu kosakata beda harokat maka berbeda maknanya. Satu junnatun menjadi benteng. Yang kedua jannatun adalah surga. Yang ketiga jinnatun, yaitu jin. Ketiga kosakata ini dengan pengertiannya yang berbeda-beda, semuanya tidak terlihat. Benteng yang Allah maksud adalah benteng yang tidak terlihat, tapi akan melindunginya. Yang kedua, jannatun adalah surga. Allah menyampaikan, para ulama menyampaikan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Tidak mala udhunun, mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak didengar oleh pendengaran. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak bisa terdetik di dalam hati manusia. Yang ketiga adalah jinnah, yaitu jin. Tentunya jin tidak kelihatan. Kenapa dinamakan jin? Maka karena dia tidak kelihatan. Maka kosakata yang berawalan jim dan nun, maka maknanya adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saum itu adalah tempat dilipatkannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga adalah saum itu di dalamnya terdapat satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Malam di mana Allah menurunkan takdir bagi hamba, bagi seorang mukmin, orang yang melaksanakan saum. Malam sebuah kepastian untuk bagaimana Allah menetapkan keimanan, menetapkan pahalanya, menetapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir adalah pada bulan Ramadan, siang itu menjadikan siang malam Allah mustajab doanya. Pada hari-hari yang lain kita memilih waktu yang mustajab, yaitu 1/3 malam. Ada setelah ba'da asar, atau ada tempat yang mustajab, yaitu kita ke Multazam, ke Mekah sana, atau ada di Raudhah. Tetapi pada bulan Ramadan ini Allah menyediakan siang dan malamnya menjadi mustajab doa. Maka sangat disunnahkan pada bulan Ramadan siang dan malam kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apabila kebetulan pada malam diturunkannya Al-Qadar, maka apakah doa yang harus kita panjatkan wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doanya, "Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna." Kalau Allah sudah mengampuni, selesai. Kalau Allah sudah memaafkan, selesai semuanya. Maka kita senantiasa berharap dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, apalagi yang akan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fase kehidupan kita kalau kita rentangkan
Dari mulai kita tidak ada, kemudian nanti kita kembali kepada Allah surga dan neraka, maka fase kehidupan dunia itu fase kehidupan yang paling singkat. Ada yang diberikan kesempatan hanya 65 tahun, 70 tahun. Untuk di akhirat berapa lama? Hanya 1 jam setengah. Hanya 1 jam setengah. Padahal Bapak Ibu semuanya, kita diberikan umur 65 tahun, 70 tahun. Kalau kita hitung-hitung, kita akan banyak habisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari 65 tahun, 70 tahun banyak mainnya, banyak candanya, banyak lalainya, banyak reha-rehanya. Ibadahnya, sholatnya dihitung setiap hari 5 waktu, setiap waktu 5 rakaat, setiap waktu 5 menit maksimal gitu ya. Kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, kira-kira khusyuk kita dalam usaha berapa menit? Dari 65 tahun, dari 70 tahun, khusyuk kita ketika sholat Allahu Akbar atau Allahu Akbar, itu adalah semuanya kelihatan. Tadi saya ingin berkunci lupa, sekarang kita Allahu Akbar, ingat, oh iya di atas semari. Pernah mengalami itu Bapak Ibu semuanya? Sering, jangan-jangan sering. Makanya di Ramadan ada begitu sistem yang hebat, kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Syukur-syukur di luar Ramadan kita melaksanakan dengan secara berjamaah. Begitu kita lupa segala macam, tetap kita dihitung 27 derajat. Dihitung 27 derajat. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan shaum Ramadan khususnya pada tahun ini, kemudian tahun-tahun yang akan datang, sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Wal afu minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.